Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Didin Adri. Pada video kali ini saya akan melanjutkan kembali pembelajaran kita pada video sebelumnya. Pada video kali ini sama kita akan mempelajari tentang operasi-operasi pada matriks bujur sangkar atau matriks n kali n menggunakan bahasa pemrograman VBA. Pada video sebelumnya kita telah berhasil sampai di sini ya. Kita telah membuat matriks atau mindset matriks yang ukurannya saya buat secara dinamis. Jadi kalau saya tulis di sini 4, saya klik set, maka akan terbentuk matriks 4 kali 4 yang entry-entrynya atau elemen-elemennya dibentuk dari bilangan acak 1 sampai 9. Dari kalau saya tulis 3 akan terbentuk matriks 3 kali 3. Kemudian kita telah berhasil membuat operasi tambah. Ketika saya klik, maka akan terjadi operasi penjumlahan matriks A dan matriks B. Ini hasilnya. Kemudian perkalian skalar juga ketika saya klik, kita akan diminta untuk menuliskan nilai K. Jadi kalau saya tulis 2, saya oke. Kemudian akan terbentuk hasil dari perkalian skalar matriks. Ini adalah hasil perkalian skalar 2 dengan matriks A. Ini adalah hasil dari perkalian skalar 2 dengan matriks B. Baik. Sekarang kita akan coba lanjut ke ini, membuat transpose matriks A dulu. Baik, transpose matriks A. Sekarang saya minta teman-teman untuk membuka kembali VBA-nya. Pada video sebelumnya kita telah sampai di sini perkalian skalar. Sekarang transpose, saya akan buat sub baru. Sub namanya sub transpose matriks. Saya akan copy beberapa, kemungkinan sama ya. Jadi saya akan copy dari sini ya. Oke, Ctrl C, kemudian Ctrl V, paste ya. Kemudian saya akan ganti pertama ini dimensi KA saya ganti dengan TA. Artinya ini adalah TA adalah hasil dari transpose matriks A. Kemudian TB adalah hasil dari transpose matriks B. K ini tidak usah. Kemudian mengambil matriks A dan B yang ada di sheet ya, sama kita masih butuh. Kemudian ini K input tidak butuh lagi, dihapus saja. Kemudian ini saya masih butuh. Di sini saya masih butuh, saya tuliskan transpose matriks seperti itu. Kemudian apalagi yang bisa kita copy? Kita akan copy sini ya. Kita akan copy yang ini. Ctrl C, jangan lupa readme-nya. Ctrl C, kemudian Ctrl V. Seperti itu. Ini tadi telah ganti TA. Kemudian ini juga TA. Ini juga TA. Sedangkan ini karena dia transpose berarti merubah elemen kolom menjadi elemen baris. Berarti ini ketukar, ini menjadi elemen kolom dan ini menjadi elemen baris. Nah, sama ini juga TB, kemudian readme ya, kemudian ini juga TB, kemudian di sini kita merubah elemen kolom, elemen baris menjadi elemen kolom, kemudian ini dengan I seperti itu. Kita tukar posisinya. Kemudian ini TB. Oke. Kemudian ini kalau saya jalankan, saya klik run. Nah, ini transpose matrix. Nah, ini baris matriks A 843, transposnya menjadi elemen kolom 843 dan seterusnya ya. Oke, transpose matrix. Selanjutnya saya akan pakai cara lain ya. Jadi ini cara pertama, saya gunakan sekarang cara kedua. Cara kedua itu ini saya copy saja. Ini saya copy, saya akan gunakan cara kedua. Ctrl C, kemudian Ctrl V. Ini saya namakan transpose matrix 2, artinya kita gunakan cara kedua. Saya akan menggunakan rumus yang ada di Excel ya, yang ada di Excel. Oke, ini tidak perlu ya. Ini tidak perlu. Sekarang matriks TA-nya itu
hasil dari matriks TA-nya kita menggunakan rumus yang ada di Excel, ya, worksheet, kemudian function, titik, kemudian M transpose. Benar ya, coba transpose ya ini, ya. Jadi worksheet function transpose matriks A, seperti itu. Karena kita sudah dapat, ini tidak perlu lagi redeemnya. Nanti redeemnya itu masuk di fungsi transposnya ini. Ini tidak perlu, kemudian ini juga tidak perlu, ini tidak perlu, kemudian ini oke, perlu. Selanjutnya saya cari lagi matriks transpose matriks B, sama dengan worksheet function titik transpose matriks B, ya. Kemudian di sini itu saya tinggal menuliskan saja ini. Saya copy ini, saya copy yang ini, Ctrl C, kemudian saya paste di sini, Ctrl V, ya. Jadi agak lebih singkat penulisannya, ya. Jadi agak lebih singkat. Ini cara kedua untuk mencari transpose. Kemungkinan hasilnya sama, ya. Coba kita jalankan. Tipe fetch match bug, oh ya. Tipe berarti katanya tipenya tidak sesuai dengan TA ini. Coba kita ganti TA dengan varian. Oke, kemudian ini juga varian. Oke, sekarang kita jalankan. Oke, sama ya? Sama. Jadi ini adalah cara pertama. Cara kedua yang ini. Ya, kita menggunakan rumus yang ada di Excel. Nah, selanjutnya kita buat tombolnya dulu. Kita buat tombolnya. Coba saya ganti misalnya di sini 4. Set. Kemudian saya jalankan kembali fungsinya transpose. Oke, ada ya? Ada. Sekarang tinggal membuatkan tombolnya. Di developer, kemudian insert, kemudian pilih ini button, kemudian cari ini. Oke, ini saya pakai yang 2 aja, yang pakai cara kedua. Kemudian edit text, klik kanan edit text, kemudian ini this transpose. Oke, kita perkecil di sini. Klik dulu, kemudian format, kasih saja 1 cm, 1 ya, 1 inci, ya. Jadi saya hapus dulu, saya set matriksnya 4x4, kemudian transposnya, ini transposnya. Oke, berhasil ya. Selanjutnya kita lanjut ke transpose sudah. Sekarang ini perkalian matriks A dan B. Oke, perkalian matriks A dan B. Saya akan copy saja ini. Saya buat sub baru dulu. Sub namanya perkalian matriks. Perkalian matriks. Saya akan copy ini dari sini sampai di sini. Ctrl C. Kemudian saya pindahkan di sini. Ctrl V. Nah, kemudian ini perkalian matriks, ini saya ganti dengan dim AB, artinya hasil dari perkalian matriks A dan matriks B. Ini BA, artinya perkalian matriks B kali A. Selanjutnya saya akan ubah ini transpose, ini saya ubah menjadi perkalian matriks. Baik, untuk perkalian matriks ini saya akan menggunakan bantuan rumus yang ada di Excel, ya. Jadi AB adalah, jadi fungsinya itu, rumusnya itu perkalian matriks di Excel namanya titik mmul, seperti ini, ya. Matriks A dikali dengan matriks B, seperti itu, ya. Kemudian ini juga sama, ini PA. Ini saya ganti dengan mmul matriks B, A. Ya. Ini ganti dengan
AB, dan ini ganti dengan BA. Coba kita jalankan, kita pindah ke sheet 1. Pindah ke sheet 1, kemudian kita jalankan. Nah, ini adalah hasil perkalian matriks A kali B, sedangkan ini adalah perkalian matriks B kali A. Tidak sama ya, tidak sama. Jadi ini memberikan informasi kepada kita bahwa untuk operasi pada matriks itu A dikali B tidak sama dengan B kali A itu pada matriks, ya, atau tidak bersifat komutatif. Ya, coba saya ganti dengan 2 set. Nah, kemudian belum dibuatkan tombol. Baik, saya buatkan tombol dulu. Developer, insert, kemudian ini kita buatkan tombol di sini. Oke, perkalian matriks ini dia. Oke, ini saya kasih edit dulu. Jadi ini perkalian matriks. Oke, format ini 0,3, ini jadi 1,5. Kemudian kita rapikan. Oke, seperti itu ya. Kalau saya klik ini adalah hasil perkalian matriks A kali B, ini hasil perkalian matriks B kali A. Coba kita tes. 6 kali 1 ditambah dengan 6 kali 1 6. 6 ditambah dengan 18 24, pas ya, betul. Oke, perkalian matriks coba 3 kali 3 set. Perkaliannya seperti ini. Oke, selanjutnya apa lagi? Kita akan buat lagi matriks sudah. Sekarang determinan matriks A dan B. Baik, determinannya itu ini. Kita akan buat sub baru. Ini saya copy, ya ini aja, saya copy saja ini. Saya copy dari sini ya, dari sini sampai sini, Ctrl C, sampai sini ya, Ctrl C. Kemudian saya buat sub baru, namanya determinan matriks. Oke, kemudian saya paste. Kemudian ini saya ganti dengan DA, artinya determinan matriks A. Ini jadi DB, determinan matriks B. Karena determinan itu hasilnya bukan berupa matriks, berupa nilai skalar, maka ini bukan berupa matriks ya. Kemudian hasilnya itu adalah bilangan real atau double. Ini juga hasilnya itu adalah double. Kita coba. Selanjutnya ini saya ganti determinan, kemudian ini saya ganti, saya hapus. DA sama saya gunakan rumus yang ada di Excel, worksheet function titik M determ ya, kemudian matriks A, kemudian DB sama worksheet function titik M determinan matriks B. Kemudian hasilnya itu tidak perlu perulangan, ini tidak perlu perulangan. Oke, kita hapus saja dulu. Sini hapus, kemudian ini N ditambah dengan 7. Ini juga N ditambah dengan 7. Kemudian ini 3. Ini 3, kemudian ini 4. Oke, ini hapus menjadi DA, ini menjadi DB. Oke, ketika saya jalankan sheet 1, saya jalankan, ini adalah determinan matriks A, ini adalah determinan matriks B. Oke, baik, terakhir kita akan buat inverse-nya. Tombolnya dulu di sini. Tombol determinan saya buat di sini aja. Ya, insert,
developer, kemudian insert. Nah, saya akan buat di sini, ini determinan. Oke, saya akan edit. Ini determinan. Oke, saya klik. Oke, saya coba 2x2 set. Ini determinannya, ini determinannya 0 ya, determinannya 0, ini determinannya ini. Oke, terakhir kita buat inverse-nya. Inverse-nya itu saya akan copy yang ini, saya akan buat sub dulu. Sub namanya inverse matrix. Ya, inverse matrix. Saya akan copy yang ini, yang perkalian ini. Ctrl C, kemudian di sini Ctrl V, seperti itu. Kemudian variabelnya ini saya ganti IA artinya hasil dari inverse matrix A, kemudian IB adalah hasil dari matriks B. Kemudian ini saya ganti dengan inverse matrix. Kemudian ini saya hapus, jadi IA sama dengan kita gunakan juga rumus, jadi Excel for sheet function titik M inverse, kemudian matriks A, kemudian ini IB adalah worksheet function M inverse matrix B. Kemudian ini kita tampilkan, di sini adalah IA dan di sini adalah IB. Ya, kalau saya jalankan ini, seharusnya inverse-nya tidak ada di matriks A. Kenapa tidak ada? Karena determinannya 0. Jadi syarat memiliki inverse adalah determinannya tidak sama dengan 0. Ya, kalau saya jalankan pasti error. Ini ya. Dan inverse katanya ada determinan yang sama dengan 0. Ya. Seperti itu. Berarti kita harus cari matriks, misalnya matriksnya itu set determinannya. Nah, determinannya di sini minus 9 sama 14. Karena determinannya tidak sama dengan 0, mestinya matriks A dan matriks B memiliki inverse. Inverse-nya adalah ini. Oke, ini inverse-nya. Ya, terakhir tinggal saya buatkan tombol saja. Tombol di sini inverse matrix. Oke. Ini inverse. Oke. Ya, ini inverse-nya. Jadi kalau misalnya 3x3 set, cek determinannya, determinan tidak sama dengan 0, berarti memiliki inverse. Inverse-nya adalah ini. Ya. Oke, coba misalnya 5x5 set. Nah, matriks 5x5, cek determinannya tidak sama dengan 0, maka mestinya memiliki inverse. Seperti itu. Ya. Atau coba kita cek ya. Coba kita cek apakah ini merupakan inverse atau bukan. Jadi kalau misalnya IB-nya ini saya ganti dengan mmul, saya kalikan matriks IA dengan matriks A. Seharusnya matriks B itu identitasnya. Kita coba jalankan. Nah, ini harusnya 0 semua ya. Ini dianggap 0 semua karena ini kan 10 pangkat minus 16 ya. Ini sangat dekat sekali dengan 0. Jadi ini adalah merupakan matriks identitas ya. Dan meskipun ini, lihat ini 1 kali 10 pangkat minus 15 ya. Baik, untuk video kali ini sampai di sini dulu. Semoga video ini manfaatnya buat teman-teman. Jadi teman-teman kalau misalnya ada manfaatnya silahkan di-share. Dari saya kira cukup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari saya Didin Adri. Salam.